Engkau jawaban kami. Hanya Engkau yang dapat menjawab segala sesuatu dalam hidup kami. Itu sebabnya seperti pujian ini Tuhan, kami berdiri di hadapan Engkau. Kami siap untuk membuka hati kami dan mendengarkan firman. Berbicara buat kami semua Tuhan, hamba yang menjadi alat 00. Hamba juga membutuhkan firman. Biarlah firman ini memberkati kami semua, meneguhkan kami, dan membawa kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan setiap tempat ini. Mari Tuhan protek, dan biarlah malaikat surga melayani setiap kami di saat ini. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu dipersilakan kembali. Puji bagi nama Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya minta maaf karena tidak bisa menampilkan khotbah ini slide, tetapi saya ingin kita belajar firman Tuhan bersama-sama dari kitab Yosua. Yosua pasalnya yang kedua. Kitab Yosua pasalnya yang kedua, ayat pasal 2 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Yosua pasal 2 ayat 9 dan 10. Kalau saudara sudah dapat, kita baca bersama-sama. Pengintai-pengintai di Yeriko, demikianlah firman Tuhan. 3. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut terbelah di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan kepada Og yang telah kamu tumpas. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Alkitab berkata bahwa besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Dalam Amsal pasal 27 ayat 17, artinya bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja, dapat memakai apa saja yang ada di sekitar kita untuk menjadikan kita manusia yang berkarakter hebat, berkualitas dalam kehidupan rohani kita. Nah, saudara yang terkasih, saya sering katakan di tempat ini bahwa ada 3 perempuan yang hebat yang Alkitab catat dalam kehidupan orang percaya dalam Ibrani, yaitu Ruth, ya. Lalu ada di sana juga Maria, dan seorang yang tidak kalah hebat di situ, yaitu adalah Rahab, seorang yang luar biasa. Kalau saudara baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 31, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Rasul Paulus menegaskan dengan tegas kepada kita tentang seorang tokoh iman yang tidak kalah hebat dari perempuan-perempuan yang lain, yaitu seorang yang bernama Rahab. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan belajar di bawah tema belajar dari kehidupan Rahab yang luar biasa. Apa yang menarik dari seorang Rahab ini, seorang wanita Yeriko, yang kita bisa lihat di dalam pembacaan firman Tuhan dari Yosua pasal 2 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Alkitab menjelaskan, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut terbelah di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Saudaraku yang terkasih, Alkitab menjelaskan tentang Rahab dan Paulus dalam pimpinan Roh Allah yang kudus. Dia mengulang kembali tentang wanita ini. Ada sesuatu yang spesial dari wanita ini. Yang pertama adalah dia memiliki iman yang sungguh kepada Allah. Kemarin kita belajar tentang khotbah dari hamba Tuhan, adik Victor Dalek, bagaimana Tuhan mendapatkan iman yang apa itu?
hebat ya, iman yang luar biasa, iman yang menakjubkan. Nah, saya ingin bahwa saya percaya bahwa saudara sudah mengerti benar tentang apa itu iman, bagaimana iman bisa bertumbuh, dan bagaimana menjaga iman itu untuk terus mengalami buah yang tetap dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, hal yang pertama yang Tuhan nyatakan buat kita di pagi hari ini lewat Paulus, bahkan hamba Tuhan yang luar biasa mengutipnya dalam Ibrani pasal 11 ayat 31, karena wanita ini memiliki iman yang sungguh kepada Allah Israel. Dikatakan, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Perkataan ini mengingatkan kita pada Abraham. Ya, Alkitab berjanji bahwa Allah akan memberikan Kanaan, negeri yang penuh dengan susu, madu, dan semua itu kepada Abraham dan kepada anak cucunya. Itu sebabnya perjanjian itu diteruskan kepada Ishak, dari Ishak kepada Yakub, dan dari Yakub kepada Yusuf. Dan kita ingat benar sebelum Alkitab, kitab Keluaran ditutup, Alkitab bilang begini, Yusuf memerintahkan kepada anak-anak Tuhan di Mesir, supaya nanti kalau mereka keluar dari Mesir, mereka harus membawa tulang-tulangnya ke tempat yang Tuhan janjikan buat mereka. Nah, saudaraku yang terkasih, kembali kepada Rahab, kita lihat di sini dari ayat 9 sampai ayat 10, bahwa bagi Rahab, Allah Israel itu adalah sesuatu Allah yang real, sesuatu yang nyata, bukan dongeng, ya. Allah yang berbeda dari Allah-Allah yang lain, Allah yang tidak bisa diabaikan begitu saja, Allah yang harus mendapat perhatian khusus. Oleh sebab itu, Rahab datang kepada kedua pengintai dan berkata begini, aku tahu bahwa ada kengerian yang besar di tengah-tengah warga penduduk Yeriko. Aku tahu bahwa Allahmu adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih, Alkitab bilang di sini buat kita bahwa bagi Rahab, Allah Israel bukan Allah yang hanya diperbincangkan, Allah yang bukan hanya diperdebatkan, Allah yang bukan hanya didiskusikan, tetapi Dia Allah yang harus diikuti. Dengarkan ini baik. Dia Allah yang harus diikuti, Dia Allah yang harus disembah, Dia Allah yang harus diprioritaskan dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Itu sebabnya Dia bilang begini, kalau kamu pulang nanti, kamu harus ingat perjanjian kamu. Dalam ayat-ayat seterusnya ke bawah, itu membuktikan buat kita bahwa Rahab berani melepaskan Allah yang lama dan menjadikan Allah Israel sebagai Allahnya yang luar biasa. Dalam ayat 10 dia bilang begini, di mana dia mendengar dan melihat perbuatan Tuhan yang besar di kota Mesir, bahkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dengan laut terbenam. Saudara, kalau saya tarik kita punya pikiran ke belakang tentang Mesir, maka kita akan menemukan di sana ada 10 tula yang luar biasa. Kenapa Tuhan harus buat tula-tula yang besar? Kenapa Tuhan harus mengizinkan semuanya itu terjadi? Kenapa Tuhan mengizinkan Israel harus menunggu dulu supaya Tuhan membuat tula-tula itu? Hanya satu saja, Tuhan memberitahukan buat orang Israel bahwa Dia Allah yang besar, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang tidak dapat disejajarkan dengan Allah Israel, dengan dewa-dewa Mesir. Minta maaf, bukan Israel, dengan dewa-dewa Mesir. Dan Dia Allah yang lebih besar dari Allah-Allah yang ada di Mesir. Sampai kematian anak sulung, kalau kita nonton filmnya, Alkitab berkata Ramses, Firaun itu dia membawa anak laki-laki dan taruh di depan dewa orang Mesir. Lalu dia bilang, hidupkanlah anakku. Tapi anak ini tidak bisa hidup. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ini didengar oleh orang Yeriko. Ini didengar oleh orang-orang di sebelah sungai Yordan. Ini orang-orang mendengar semua kebesaran Allah Israel itu. Dan Rahab bilang begini, saya siap melepaskan Allah yang lama dan memegang Allah Israel, berjalan dengan Dia dan mengikat perjanjian dengan Dia. Dan saya ingin seperti ranting yang dicangkokkan pada pokok anggur itu dan berpaut di sana untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, perhatikan di sini, Allah Israel itu diangkat tinggi oleh
tidak kenal Allah Israel, kasih tahu buat orang Israel, 2 pengintai, 2 orang spesial, 2 orang khusus, 2 orang yang memiliki segala keahlian, baik itu perang, pedang, tombak, panah. Dia orang-orang yang hebat. Tapi dia kasih tahu mereka, dia ingatkan mereka, dia bilang, kamu punya Allah itu Allah yang besar. Kamu punya Allah itu Allah yang luar biasa. Dan saya mau pegang itu Allah. Ingat saudara, Alkitab berkata bahwa tidak ada Allah seperti Allah Israel. Amin. Daud bilang dalam Mazmur 40, tidak ada yang dapat kami sejajarkan dengan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup. Allah yang membuat jalan saat tidak ada jalan. Allah yang mengizinkan segala sesuatu berjalan dengan luar biasa di tempat kita. Rahab pegang itu Allah Israel. Dia pegang dengan kuat. Dia tidak mau melepaskan. Dia mau berpaut pada Allah Israel. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sadarkah saudara? Tahukah saudara bahwa saudara punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak bisa disamakan dengan Allah-Allah yang lain, Allah yang tidak bisa disamakan dengan dewa-dewa yang ada di bumi ini. Alkitab berkata, oleh sebab itu jangan kita tertipu dengan pandangan kita. Rahab tidak tertipu dengan ketakutan yang dialami oleh Yeriko. Dia mulai lihat peluang, dia mulai lihat kesempatan, dia raih itu, dia pegang Allah Israel dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, mengapa mereka takut? Mereka gemetar dengan orang-orang Israel, sebab di balik itu semua yang ada, orang Israel punya Allah yang hidup. Amin. Orang Israel punya Allah yang hebat. Orang Israel punya Allah yang menyertai mereka, yang berjalan di beban-beban pergumulan mereka, dan dia memberikan kemenangan. Ada jalan keluar. Tadi pagi saya merenungkan beberapa ayat firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 19. Alkitab bilang, lihat aku membuat jalan saat tidak ada jalan. Aku membuat jalan di tanah-tanah yang tandus, di tanah-tanah yang kering. Aku buat jalan di sana. Dalam Mazmur 25 Tuhan bilang begini buat Daud, duduk tenang, maka aku akan membuat jalanku, aku akan memberitahukan jalanku kepadamu. Dalam Mazmur 32, maka tolong Mazmur 32 ayat yang ke-8 kita baca sama-sama. Mazmur 32 ayat yang ke-8. 3. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Saudara, Tuhan hendak memberitahukan kepada kita jalan-jalan buat saudara bangsa. Amin. Ini yang Tuhan sedang ajarkan buat Rahab. Tuhan memperkenalkan diri kepadanya. Semua dia sudah dengar. Dia sudah lihat kebesaran Allah Israel, dan Tuhan memperkenalkan diri kepada dia dengan segenap hati, dengan luar biasa. Yang kedua, tadi saya katakan, saya sudah singgung sedikit. Yang kedua, Rahab adalah pribadi yang tidak membuang kesempatan atau peluang. Dalam ayat 9 bagian B, dia katakan, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri gemetar terhadap kamu. Ayat 11, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat di sini bahwa kegentaran terhadap Allah Israel menimbulkan respon yang bermacam-macam. Dari ayat 1 sampai dari ayat 2 sampai ayat yang ke-7, kita bilang ada respon di mana orang Yeriko mempertahankan kota itu. Mereka takut sekali, mereka gemetar, dan mereka coba untuk membuat perlawanan. Pada waktu pengintai datang untuk mengetahui situasi kota, mengetahui keadaan yang ada, Alkitab bilang mereka mulai coba untuk hancurkan pengintai. Cari dia, perintah raja keluar, pergi sampaikan kepada Rahab perempuan sundal itu, bawa orang-orang, kasih keluar mereka, kami mau selesaikan mereka. Ada ketakutan yang begitu luar biasa. Ada perlawanan yang coba mempertahankan kota, coba untuk membunuh pengintai. Tetapi respon yang kedua yang dibuat oleh Rahab, dikatakan di sana, dia mengejar peluang yang ada.
Ayat 8 sampai 18 dikatakan Rahab berani mengkhianati orang sekampungnya, Rahab berani mengkhianati rajanya, ya. Bahkan Allah kota Yeriko dia berani untuk tinggalkan itu. Dia berani mempertaruhkan nyawa pribadi, keluarga besar dengan berbohong kepada raja. Saudara, ini raja. Kalau dia kasih keluar perintah, mati, habis. Tapi Rahab mempertahankan iman di situ. Alkitab bilang dia berani meninggalkan penguasa kota itu dan mengikat perjanjian dengan Allah Israel. Membuktikan buat kita bahwa Rahab lebih takut kepada Tuhan Allah Israel daripada seorang penguasa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Amsal 1 ayat 7 bilang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmah. Kalau saudara mau kuat, saudara mau jadi orang berhasil, takut akan Tuhan. Amin. Saudara mau jadi orang yang diberkati, dimulai dengan takut akan Tuhan. Saudara mau jadi orang yang mau dipromosi, takut akan Tuhan. Yesus pernah berkata begini dalam Matius pasal 10 ayat 28. Kata tolong klik Matius 10 ayat 28. Dia katakan jangan takut kepada orang yang dapat membunuh tubuh. Tolong saya. Matius 10 ayat 28. Kita baca sama-sama. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa untuk jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Saudara, takutlah kepada Allah yang dapat membinasakan tubuh, bahkan apa? Jiwa, roh saudara. Waktu saudara takut kepada Allah Israel, kepada Allah dalam Kristus Yesus, pegang Dia dengan sungguh-sungguh, berjalan dalam firman-Nya, melakukan firman-Nya, maka saya percaya saudara akan diberkati Tuhan. Ada pelajaran yang indah di sini, bahwa kita berkata sebenarnya semua penduduk Yeriko harus mati. Tetapi saudaraku yang terkasih, anugerah jatuh kepada Rahab dan keluarga. Perempuan sundal, gelarnya. Pergilah kepada perempuan sundal itu. Wah, luar biasa. Tapi perempuan sundal ini mendapat anugerah kasih karunia Allah yang besar. Gelar yang terikat kepadanya melambangkan dia orang yang berdosa. Dia tidak layak, dia rendah, dia najis, dia disepelekan oleh orang-orang sekampung halamannya, oleh semua pembesar yang ada. Tapi bagi Tuhan, dengarkan ini baik, dia orang yang penting. Dia orang yang layak untuk menerima anugerah kasih karunia Allah. Dia layak untuk menerima keselamatan dalam Kristus. Itu sebabnya Paulus katakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 30 tadi, ayat 31 dikatakan, dia adalah ibu dari orang-orang kudus yang telah dipersiapkan untuk melahirkan Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang terkasih, Alkitab berkata di situ, pada waktu dia melihat peluang, dia datang dalam ayat yang ke-8, sebelum pengintai-pengintai itu tidur, dia datang kepada mereka dan dia bilang begini, saudara, saya tolong kamu, tapi malam ini kita buat perjanjian. Ayat 18 dia bilang, kalau kamu pergi dan selamat, ingatlah saya dan keluarga saya. Lalu kedua pengintai itu bilang begini, kasih tanda buat rumahmu, taruh benang krimisi di atas tembok rumahmu, maka setiap orang dalam rumah itu akan hidup. Tapi siapa yang keluar dari rumah itu, kami tidak akan tanggung darahnya, dan darahnya tidak akan ditanggungkan kepada kami. Siapa yang tinggal dalam rumah itu selamat. Oleh sebab itu kumpulkanlah seluruh keluargamu, sanak saudaramu, ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, tinggal di situ, dan kami akan menolong saudara. Kalau ada yang masuk dan membunuh mereka, kamilah yang akan menanggung akibat. Dari ayat ini saya mau bilang buat kita, secara jasmani Rahab tidak layak. Dia bukan Israel, dia bukan orang yang layak untuk mendapat kasih karunia Allah. Tapi waktu dia mengikat perjanjian dengan Tuhan, dia membuat sebuah destiny covenant dengan Allah. Dia ambil sikap untuk pegang Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia ambil peluang, dia tidak keraskan hati, dia tidak membuat mereka menjadi permusuhan dengan Allah Israel. Tapi dia mau datang kepada Allah Israel, dia mau sujud dan menjadikan Allah Israel itu raja. Firman Tuhan bilang, perjanjian diikat buat mereka. Dan Alkitab berkata, dia dan seluruh isi rumah tangganya selamat.
Saudara, kalau saudara baca dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, Alkitab bilang begini, sekalipun dosamu merah seperti krimisi, akan menjadi putih seperti salju. Amin. Ada lambang di sana, ada tanda kepemilikan Allah di situ, ada tanda penebusan di situ. Taruh benang krimisi di tembok rumahmu, maka kanan seisi rumah tanggamu akan selamat. Pada waktu kita menjadikan Allah Israel gunung batu kita, maka dengar ini, kau, saudara dan saya, seluruh keluarga kita akan selamat. Minta maaf saya pakai kata kau itu kasar sekali. Saudara dan seluruh isi rumah tanggamu akan selamat. Amin. Haleluya. Kita yang tadi tidak layak, Efesus pasal 5 ayat 8 bilang, kamu dahulu adalah kegelapan, tapi sekarang menjadi anak-anak Allah. Ada perlindungan Tuhan buat kita. Hari ini COVID orang takut begitu luar biasa. Saya punya seorang teman bilang, aduh sobat saya mau ke Sorong tapi bagaimana? Saya bilang COVID tambah naik sobat. Dia bilang baru saya mau jalan darat ini. Saya bilang jalan saja kalau kamu mau ke Sorong. Percaya bahwa pagar perlindungan Allah itu. Dia bilang aduh, penyertaan Tuhan tapi COVID. Saya bilang buat dia, sobat, saya mau kasih kau satu contoh yang nyata. Saya bilang begini, kau ingat waktu Israel mau keluar di hari-hari terakhir mereka mau tinggalkan Mesir. Musa bilang buat mereka, setiap pintu aras di atas lambang di ambang pintumu gosok darah anak domba di sini, lebur darah anak domba, dan jangan keluar, tinggal di situ. Alkitab bilang Mesir mengalami kematian yang begitu luar biasa, anak sulung mati, Firaun menangis, seluruh keluarga berduka cita karena kehilangan anak-anak sulung mereka, anak-anak tertua mereka. Tapi di Israel, di Goshen, Tuhan jaga mereka. Amin. Bapak Ibu, COVID boleh datang, tapi waktu Anda menjadikan Yesus gunung batu, Dia Tuhan, Dia prioritas dalam hidup saudara. Perjanjianmu dalam Mazmur 90-91, kemah kediaman orang benar, pasti Tuhan jaga. Dan saya mau bilang buat kita, waktu kita menjadikan Dia gunung batu kita, maka status kita akan diubahkan. Kita menjadi orang yang mendapat kasih karunia Allah. Mungkin bagi dunia ini Anda orang yang disepelekan, Anda tidak dihargai, tidak dihitung, tidak dihormati. Mungkin Anda tidak diperlakukan kurang bagus, tapi dekat dalam Yesus Anda adalah prioritas. Anda berharga. Yesaya 49 ayat 16 kalau saya tidak salah, 59 dia bilang, lihatlah, aku melukiskan engkau di dalam suatu tanah. Engkau ada dalam pandangan Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya akan tutup khotbah. Mari kita belajar bahwa di tengah-tengah kelemahan kita, Tuhan menjadi nyata di sana. Dalam dosa dan keterpurukan kita, ada penebusan Yesus bagi saudara di sana. Dalam pergumulan-pergumulan dan kekuranganmu, Alkitab bilang, Dia siap membuat jalan bagi saudara. Dia akan membukakan pintu-pintu berkat itu. Tempat di mana engkau bekerja diberkati, rumah tanggamu diberkati. Alkitab bilang patulmu, adoranmu, lumbung-lumbung kehidupanmu, semua diberkati. Dalam situasi-situasi yang mencekam sekalipun, ada peperangan, ada kematian, ada pembunuhan, firman Tuhan bilang penyertaan Allah besar bagi saudara besar. Dia akan menyertai saudara seperti hidup ayam yang menaruh anak-anaknya dalam perlindungan petak sayapnya. Dan Dia akan menggendong saudara dalam perjalanan kehidupan rumah tangga saudara. Oleh sebab itu, apapun yang saudara alami hari ini, tenanglah. Jangan tertipu dengan apa yang Anda lihat, tapi mari lihat peluang, mari lihat kesempatan yang Tuhan sedang kerjakan buat kita. Kalau hari ini COVID membuat kita tidak bisa bebas bergerak, itu waktu di mana kita duduk untuk berdoa. Amin. Itu waktu untuk kita duduk dan berinteraksi dengan anak-anak kita, dengan suami kita, dengan istri kita. Kita memperbaiki komunikasi kita. Saya kemarin ada di sini bersama dengan keluarga besar. Saya melihat cita-cita yang luar biasa.
anugerah yang luar biasa. Dalam keadaan kedukaan, kehilangan orang-orang terkasih mereka, tapi Bapak Roh bikin live streaming dan Zoom, dan mereka keluarga besar bisa tertawa, bisa melihat satu sama lain, bisa lihat Om Pendeta di Semarang, kakak dia bisa masuk, dan semua mereka foto di sini. Saya bilang, Tuhan, dalam keadaan yang duka, Tuhan bisa membangun keharmonisan, keakraban, suasana kekeluargaan yang luar biasa. Saya pulang ke rumah, saya duduk melihat anak saya bilang, besok anak perempuan saya akan tinggal, saya pergi sekolah kuliah jauh. Saya membayangkan bagaimana perasaan Bapak Thomas, perasaan Bapak Roh, ya, perasaan ibu-ibu, bapak-bapak yang lain punya anak-anak yang kuliah di luar. Aduh, bagaimana saya punya anak perempuan di luar. Saya duduk kemarin dan merenungkan, Tuhan, saya bisa kan pikirkan, usah anak ini nanti saya makan di sini, di sana nanti makan apa? Tapi saudara, Tuhan ingatkan saya tentang satu hal, bahwa membangun komunikasi. Di saat-saat seperti ini Tuhan sedang memulihkan rumah tangga kita, Tuhan sedang membaharui mesbah-mesbah kita, Tuhan sedang membangun manusia roh kita dan mempersiapkan kita untuk menyongsong di dalam kemuliaan Allah. Dan oleh sebab itu jangan tertipu dengan apa yang sedang kita lihat hari ini. Mungkin pergumulan yang besar, orang bilang aduh COVID semakin naik. Dengarkan ini, ada penyertaan Allah. Dan saya mau katakan buat kita, mari kita lihat berkat-berkat yang Tuhan taruh di depan kita. Tetap tenang, percaya bahwa saudara menjadikan Kristus Yesus sebagai Allah gunung batu kita, Tuhan dan Juru Selamat. Maka ada kebenaran di sana. Tuhan akan lihat saudara, Dia perhatikan saudara, penyertaannya menjadi bagian kita. Mari kita berdoa. Saya undang pemain musik, mari maju ke depan. Kita sembah Tuhan dengan satu pujian. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup kami, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidup kami, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saudara, Tuhan berdaulat atas kehidupan Rahab. Tuhan memulihkan kehidupan rumah tangganya. Tuhan memulihkan nama baiknya. Tuhan memulihkan statusnya, dan ada jaminan Allah buat dia, keselamatan dalam rumah tangganya. Allah mempromosikan dia menjadi imamat yang rajani, yang mempersiapkan Kristus Yesus buat saudara dan saya. Hari ini saya mau bilang buat kita, apapun yang sedang kita alami, mungkin kita sedang ada dalam keterpurukan ekonomi, mungkin rumah tangga kita sedang goyang, mungkin kita sedang khawatir, mungkin kita sedang bimbang. Mungkin ada banyak hal yang sedang engkau gumuli, seperti pergumulan-pergumulan yang begitu besar. Tapi dengarkan ini, Tuhan menawarkan jalan keluar bagi engkau. Dia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mari ambil sikap, mulai dengan iman dan sungguh kepada Tuhan. Mari datang dan pegang dia dengan kuat. Jangan abaikan dia, tapi biarlah firman ini menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Bapak, kami berdiri di hadapan Engkau hari ini. Kami mau berkata, berdaulat dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan pekerjaan kami, dalam kehidupan pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Dan biarlah kuasa-Mu, kemuliaan-Mu melingkupi setiap kami. Karena kami sungguh percaya, waktu Tuhan menaruh kami di bawah kepak sayap-Mu, kami akan kuat. Kami akan bersama dengan Tuhan terbang melampaui segala sesuatu. Kami sama seperti Paulus yang berkata, di dalam Tuhan kami dapat menanggung segala perkara. Kami percaya bahwa dalam setiap pergumulan hidup ada kesempatan, ada jalan keluar.
Di tengah-tengah kelemahan kami tahu bahwa kuasa Tuhan akan menjadi nyata di sana. Terima kasih Bapa. Doa hamba bagi setiap umat hari ini. Mari Bapa Engkau berkati. Bapak Ibu saya rindu, mari Engkau angkat tanganmu dan memberkati setiap orang di kiri kanan. Katakan, Tuhan, aku memberkati setiap orang di kiri kananku. Aku melepaskan berkat bagi mereka, kekuatan, sukacita, shalom, damai sejahtera. Aku melepaskan berkat bagi anak-anakku, bagi istriku, bagi suamiku. Aku percaya dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Aku percaya di tengah-tengah pergumulan kami, Engkau nyata di sana buat kami. Bapak, Engkau lihat setiap tangan yang terangkat hari ini. Dalam nama Yesus, kami mau melepaskan berkat buat setiap orang di kiri kanan kami. Jemaat Elroy diberkati oleh Tuhan, kuat dalam nama Tuhan, menjadi orang-orang yang mewarisi janji-janji berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Kami percaya bahwa ada jalan keluar, ada kemenangan, ada sukacita, ada shalom, ada irene yang Tuhan akan berikan buat kami. Dan kami tahu bahwa penyertaan Allah ke setiap kami. Kami mau berkata, generasi kami diberkati. Anak-anak kami yang kuliah di luar, kami ingat dari Syarol, kami ingat Jeffrey Dale, kami berdoa untuk Evi, kakak Vicky, dengan semua perkumpulan tesis mereka Tuhan berkati. Kami ingat Abang Farel, Tuhan, Engkau memberkati orang muda ini. Kami mau memberkati dia dalam nama Yesus. Diberkatilah hamba-Mu. Bahkan anak-anak kami yang akan masuk dalam perguruan tinggi, yang sedang menyusun skripsi atau pekerjaan-pekerjaan yang sedang mencari, Tuhan memberkati generasi Elroy kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Diberkatilah setiap rumah tangga dalam jemaat ini. Mereka akan menjadi rumah tangga yang luar biasa. Diberkati oleh Allah. Kami melepaskan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel, berkat dalam nama Yesus bagi setiap orang di kiri kanan kami. Dalam nama Yesus jadi buat hamba-hamba. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami berdoa untuk kota bangsa kami, gereja Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa di tengah-tengah keterbatasan kami, Engkau menjadi nyata buat kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami menyerahkan selesai pada ini. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan sama-sama amin. Saya serahkan waktu sebelumnya.